Saudari Chen, Hai, Saudari Han. kau lewatkan beberapa pertemuan. Apa ada masalah di rumah? Adik lelakiku lulus ujian PNS, tapi dia gagal dalam screening politik karena imanku. Dan polisi memaksaku menandatangani surat bahwa aku tak percaya Tuhan. Jika tidak, adik lelakiku tidak bisa jadi PNS dan dana pensiun orang tuaku akan dibatalkan. Duduklah, ceritakan lebih lanjut. Keluargaku diancam oleh polisi untuk memaksaku tanda tangan. Mereka tidak mengizinkanku pergi ke pertemuan. Bagaimana perasaanmu? Iman kepada Tuhan adalah jalan yang benar dan takkan kulepaskan kepercayaanku. Takkan kutandatangani pernyataan yang mengkhianatinya. Namun, jika aku tidak tanda tangan, seluruh keluargaku akan terlibat. Beberapa hari terakhir sangat berat bagiku dan aku tak tahu harus apa. Menghadapi hal seperti ini, kita harus menentukan pilihan. Memilih mengikuti Tuhan berarti mengalami penderitaan dan penganiayaan. Tapi jika kita mengandalkannya dan berupaya untuk menyenangkan Dia, maka kita akan kuat. Jika kita kurang iman, akan berat atasi kesulitan dan mungkin terancam tersandung. Oh ya, hal seperti itu juga terjadi padamu. Ceritakan tentang hal itu. Saat itu aku ditangkap karena memberitakan Injil. Partai Komunis menghukumku 3 tahun karena mengorganisasi kelompok sesat untuk mengacaukan penegakan hukum. Setelah dibebaskan, kupikir bisa kembali menghadiri pertemuan dan melanjutkan tugasku. Tapi tak kusangka, polisi akan terus mengawasiku dan membatasi kebebasanku. Saat aku ke kantor polisi untuk pendaftaran tempat tinggalku, petugas yang bertanggung jawab atasku membentakku. Kau harus melapor kepadaku jika mau meninggalkan daerah ini. Kau dilarang meninggalkan kota atau pergi ke luar negeri selama 5 tahun. Kau juga tidak boleh beriman. Jika kau terlihat menghadiri pertemuan, kau akan kembali di penjara dan tidak akan bebas. Karena takut aku bisa ditangkap lagi, orang tuaku meminta kakak perempuanku untuk mengawasiku. Agar aku tak baca firman Tuhan atau menghubungi saudara-saudari. Kudapatkan pekerjaan dari kakakku sebagai pegawai toko. Dan jika aku pulang terlambat, dia akan menelponku. Kau di mana? Kau sedang apa? Suatu kali, ketika aku sedang membaca firman Tuhan di tabletku, kakak perempuanku mencurigai aku sedang membaca firman-Nya. Dan bahkan mencoba merebut tablet itu. Dengan cepat kukatakan bahwa aku sedang membaca novel, lalu dia pergi. Setelah itu, aku harus bersembunyi di bawah selimut untuk membaca firman Tuhan setelah dia tertidur dan menyelinap ke pertemuan sepulang kerja. Suatu hari, firman Tuhan yang telah kusalin ditemukan kakakku dan dia bertanya, "Kau masih beriman dan menghadiri pertemuan ya?" Dengan marah aku menjawab, "Beriman dan menyembah Tuhan adalah benar dan wajar, jangan ganggu aku." Dia kemudian segera memanggil kakak tertua kami, yang langsung datang dan menamparku saat dia masuk kamar sambil memarahiku. "Beraninya kau masih percaya? Imanmu menjebloskanmu ke dalam penjara. Dan kau tahu hal itu membuat ibu menangis setiap hari. Jika kau masuk penjara lagi, apa yang akan terjadi pada ibu? Bisakah kau lepaskan imanmu dan beri ketenangan sekali ini saja?" Mendengar dia mengatakan ini sangat menyakitkan. Dan air mata mengalir deras di wajahku. Ibuku sangat menyayangiku sejak aku kecil, dan setelah dewasa, aku membuatnya khawatir akan diriku. Jika aku ditangkap lagi, mampukah dia menanggungnya? Aku merasa lemah, lalu berdoa memohon kepada Tuhan untuk melindungi hatiku. Kemudian, kulihat bagian firman Tuhan ini. Tuhan menciptakan dunia ini dan menghadirkan manusia, makhluk hidup yang ke dalam dirinya dianugerahkan kehidupan. Selanjutnya, manusia memiliki orang tua dan kerabat dan tidak sendirian lagi. Sejak pertama kali manusia melihat dunia lahiriah ini, dia telah ditakdirkan untuk berada dalam penentuan Tuhan dari semula. Napas kehidupan Tuhanlah yang menyokong semua makhluk hidup sepanjang masa pertumbuhannya hingga dewasa. Amin. Amin. Ya, setiap napasku berasal dari Tuhan. Dia sedang menjaga dan melindungiku saat aku tumbuh dewasa. Siapapun yang baik atau yang membantuku, terutama cinta dan kasih sayang dari orang tuaku, semuanya diatur oleh Tuhan. Aku harus bersyukur dan membalas kasih Tuhan.
Menyangkal Tuhan atau mengkhianatinya adalah tindakan yang tidak masuk akal. Iya. Aku teringat tentang bagaimana aku dipenjara karena percaya kepada Tuhan, membuat ibuku stres dan kesehatannya memburuk. Bukankah semua ini karena Partai Komunis? Jika mereka tidak menangkap dan menganiaya diriku, orang tuaku tidak perlu merasa takut. Partai Komunis ingin aku mengkhianati Tuhan. Takkan ku biarkan rencana jahat mereka berhasil. Iya, Iya. kau benar. Memikirkan ini, tekadku pulih. Dan aku tahu aku harus mengikuti Tuhan, sekeras apapun keluargaku menghalangi. Setelah itu, aku terus bekerja dan menghadiri pertemuan serta memberitakan Injil. Syukur kepada Syukur Tuhan. kepada Tuhan. Pada Februari 2017, aku sedang bersiap-siap pergi bekerja. Saat itu ada telepon dari nomor tak dikenal, dan berkata, "Ini Kepala Chen dari Komisi Urusan Politik dan Hukum. Datanglah untuk menandatangani pernyataan kau tidak percaya Tuhan. Semua orang percaya lainnya yang telah dibebaskan sudah tanda tangan, hanya kau yang belum." Mendengar ini, membuatku sangat marah. Aku hanya menghadiri pertemuan dan membaca firman Tuhan. Tapi mereka memenjarakanku karena hal itu, menyiksaku dan mencoba mencuci otakku. Sekarang setelah dibebaskan, aku masih diawasi mereka, tak dibiarkan menerapkan imanku. Bahkan dipaksa menandatangani penyangkalan imanku. Mereka sungguh hina dan jahat. Namun kemudian kupikir, jika aku berkata tak mau tanda tangan, akankah mereka datang ke tempat kerjaku dan membawaku kembali ke penjara? Aku tak mau kembali ke penjara dan menjalani hidup yang tak manusiawi. Lalu aku bertanya, aku tidak punya waktu selama 2 hari ke depan. Aku akan datang lain hari. Tak kuduga, keesokan harinya, Kepala Chen mengirimiku pesan yang berisi, "Kartu asuransi kesehatanmu sudah masuk. Datanglah dan ambil hari ini." Aku melihat pesan itu dan berpikir, tak pernah kuajukan asuransi kesehatan. Apakah ini salah satu tipu daya iblis? Aku teringat perkataan Tuhan. Engkau harus berjaga-jaga dan menanti-nantikan, juga harus lebih banyak berdoa di hadapanku. Engkau harus mengetahui mengenai semua rencana dan tipu muslihat iblis, mengenali roh dan orang, dan membedakan setiap jenis orang, peristiwa, dan hal. Firman Tuhan mengingatkanku, iblis punya banyak tipu daya. Dengan mengatakan semua orang percaya yang telah dibebaskan sudah tanda tangan, kecuali aku. Kepala Chen mencoba menipuku. Karena tipu daya itu gagal, mereka gunakan kartu itu sebagai umpan. Mereka benar-benar licik. Memikirkan semua ini, kuputuskan untuk tak pergi. Lalu besoknya ayahku bergegas ke tempat kerjaku. Terlihat sangat buru-buru dan berkata, "Kemarin Kepala Chen memanggilku ke kantornya pagi-pagi. Dia berkata, kota sedang melakukan penyelidikan khusus tentang apakah kau masih menerapkan imanmu atau tidak. Jika kau tanda tangani surat yang menyatakan kau tidak melakukannya, kau bisa hidup normal, tidak seorang pun yang akan mengawasimu. Namun jika tidak tanda tangan, kau akan dijebloskan ke dalam penjara. Dengarkan aku, lepaskan imanmu, pergi dan tanda tangani surat itu." Aku marah dan merasa jijik mendengarnya. Aku berkata kepada ayahku, "Ayah, kau tahu bahwa percaya kepada Tuhan adalah jalan yang benar. Pada akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan kebenaran untuk mentahirkan dan menyelamatkan orang dari kerusakan dan bencana. Namun Partai Komunis secara gila-gilaan menangkap dan menganiaya orang percaya, memaksa mereka untuk mengkhianati Tuhan agar mereka akan berakhir di neraka bersama PKT. Menandatangani surat tersebut berarti mengkhianati Tuhan. Dan pada akhirnya diriku ini akan dimusnahkan. Aku tidak mau tanda tangan. Ayahku merasa ketakutan dan gelisah lalu berkata, "Jika kau tidak tanda tangan, polisi akan menjebloskanmu kembali ke penjara. Apa kau sungguh mau menderita lagi di sana? Meskipun kau tidak memikirkan diri sendiri, bagaimana dengan adik perempuanmu? Partai Komunis mengejar seluruh keluarga orang percaya. Lihatlah kakak perempuanmu, dia lulus kuliah dan seharusnya bisa mendapatkan pekerjaan di SD yang bagus. Tetapi dia gagal dalam screening politik karena imanmu.
Sepupumu harus gunakan pengaruhnya dan habiskan banyak uang hanya untuk memasukkannya ke sekolah biasa. Dan sepupumu yang lulus ujian PNS juga gagal dalam screening politiknya karena nenekmu adalah orang percaya. Adik perempuanmu lulus kuliah tahun ini dan akan mencari pekerjaan. Jika kau tidak tanda tangan, dia tidak akan lulus screening politik dan pasti tak akan mendapat pekerjaan bagus. Bukankah kau sedang merusak masa depannya? Dengarkan aku. Gertakkan gigimu dan tanda tangani. Tidak bisakah kau beriman secara diam-diam? Mengapa kau keras kepala? Partai Komunis menangkap dan menganiaya kita, bahkan mengejar anggota keluarga kita yang tidak percaya. Mereka benar-benar hina. Melihat wajah lesu ayahku dengan air mata di matanya, sangat cemas sampai ada bekas luka yang mengering di mulutnya. Aku merasa begitu dilematis. Jika aku tanda tangan, aku akan mengkhianati Tuhan dan dicap dengan tanda binatang. Sepenuhnya akan ditangkap oleh iblis tanpa harapan untuk diselamatkan. Iya benar. Namun jika aku tidak tanda tangan, aku akan dijebloskan kembali ke penjara di mana aku akan disiksa. Bagaimana jika aku dipukuli sampai mati? Dan adik perempuanku, jika dia tidak lulus screening politik dan masa depannya terpengaruh, keluargaku akan membenciku seumur hidupku. Memikirkan semua itu, seperti ada pisau tertancap di dada. Aku tak tahu harus apa. Aku berkata kepada ayahku, biar ku pertimbangkan. Setelah dia pergi, aku berdoa sambil menangis. Ya Tuhan, aku takut ditangkap polisi lalu dijebloskan ke penjara dan disiksa. Dan aku khawatir keluargaku juga akan terseret. Aku merasa lemah. Ya Tuhan, beri aku iman dan kekuatan, dan bimbing aku untuk berdiri teguh. Amin. Setelah berdoa, tak sengaja kutemukan firman Tuhan ini. Akan kubacakan. Silakan. Ketika orang belum diselamatkan, hidup mereka sering diganggu oleh iblis dan bahkan dikendalikan oleh iblis. Dengan kata lain, orang yang belum diselamatkan adalah seorang tawanan iblis. Mereka tidak memiliki kebebasan. Mereka belum dilepaskan oleh iblis. Mereka tidak layak atau berhak untuk menyembah Tuhan. Dan mereka dikejar dengan gigih dan diserang secara kejam oleh iblis. Orang-orang semacam itu tak punya kebahagiaan dan tak punya hak keberadaan yang normal untuk ditunjukkan, dan bahkan tak punya martabat untuk ditunjukkan. Hanya jika engkau berjuang dan berperang melawan iblis, menggunakan iman, ketaatan, dan rasa takutmu akan Tuhan sebagai senjata dalam pertarungan hidup dan mati melawan iblis. Sehingga engkau akan mengalahkan iblis sepenuhnya dan membuatnya lari terbirit-birit dan gemetar ketika melihatmu, sehingga dia menghentikan serangan dan tuduhannya terhadapmu. Baru setelah itulah engkau akan diselamatkan dan menjadi bebas. Jika engkau bertekad untuk benar-benar putus dengan iblis, tetapi tidak diperlengkapi dengan senjata yang akan membantumu mengalahkan iblis, maka engkau akan tetap berada dalam bahaya. Seiring berjalannya waktu, jika setelah kau disiksa oleh iblis hingga tak punya kekuatan tapi tetap tak mampu memberi kesaksian, atau sepenuhnya membebaskan dirimu dari tuduhan dan serangan iblis terhadapmu, maka engkau punya harapan yang sedikit untuk memperoleh penyelamatan. Kemudian pada akhirnya, ketika akhir pekerjaan Tuhan dikumandangkan, engkau akan tetap berada dalam cengkeraman iblis tak mampu membebaskan diri, dan dengan demikian engkau tak akan pernah punya kesempatan atau harapan. Maka implikasinya adalah orang tersebut akan sepenuhnya berada dalam penawanan iblis. Amin. Amin. Merenungkan firman Tuhan, aku sadar penganiayaan Partai Komunis dan campur tangan keluargaku itu adalah pencobaan dan serangan dari iblis. Aku teringat ketika Ayub dicobai oleh iblis. Semua yang dia punya diambil dan bahkan kehilangan anak-anaknya. Tubuhnya dipenuhi bisul menyakitkan. Istrinya pun menyerangnya dan menyuruh meninggalkan Tuhan dan mati.
Tetapi Ayub menjadi saksi mengandalkan iman dan penghormatannya kepada Tuhan. Tak pernah mengeluh tentang Tuhan atau menyangkalnya, bahkan memujinya berkata, Yahweh yang memberi, Yahweh juga yang mengambil. Terpujilah nama Yahweh. Amin. Ayub menang atas pencobaan iblis, menjadi kesaksian yang berkumandang bagi Tuhan. Dengan mengalahkan iblis, Ayub menjadi manusia bebas. Setelah aku dibebaskan dari penjara, Partai Komunis menggunakan keluargaku agar aku tanda tangan surat yang menyangkal imanku. Setiap kali itu adalah pencobaan dan serangan dari iblis. Iblis menggunakan kasih dan perhatianku untuk keluarga agar aku mengkhianati Tuhan. Jika aku bela keluarga dan kepentingan dagingku dengan mengkhianati Tuhan, bukankah aku akan ditawan iblis? Aku tak boleh terperdaya iblis. Aku harus mengikuti teladan Ayub, menjadi saksi bagi Tuhan dan mempermalukan iblis. Hal semacam ini juga merupakan ujian dari Tuhan untuk melihat apakah kita berada di pihaknya ataukah di pihak iblis. Aku teringat pada firman Tuhan. Iman dan kasih yang terbesar dituntut dari kita dalam tahap pekerjaan ini. Kita mungkin tersandung akibat kecerobohan yang paling kecil. Jika kita tak punya iman yang benar kepada Tuhan, takut menderita karena kasih sayang kita bisa membuat pilihan yang salah dan menandatangani surat itu. Jatuh ke dalam cengkraman iblis dan kesempatan untuk diselamatkan hilang. Benar. Kemudian, aku menonton video pembacaan firman Tuhan. Mari kita saksikan bersama. Iya baik. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, terlepas dari seberapa berkuasanya iblis, terlepas dari seberapa berani dan ambisius dirinya, terlepas dari seberapa besar kemampuannya untuk menimbulkan kerusakan, terlepas dari seberapa luas teknik yang merusak dan memikat manusia, terlepas dari seberapa pintar trik dan rencana jahat yang digunakannya untuk mengintimidasi manusia, terlepas dari kemampuannya untuk berubah bentuk di tempat ia berada. Ia tidak pernah mampu menciptakan satu makhluk hidup pun, tidak pernah mampu menetapkan hukum atau aturan untuk keberadaan segala sesuatu, dan tidak pernah mampu mengatur dan mengendalikan objek apapun, baik yang hidup atau mati. Di seluruh alam semesta dan bentangan alam yang luas, tidak ada satu orang atau objek pun yang lahir darinya atau ada karenanya. Tidak ada satu orang atau objek pun yang diatur olehnya atau dikendalikan olehnya. Sebaliknya, ia tidak hanya harus hidup di bawah kekuasaan Tuhan, tetapi lebih dari itu, harus taat kepada semua perintah dan titah Tuhan. Tanpa izin Tuhan, sulit bagi iblis untuk menyentuh setetes air atau butiran pasir di atas tanah. Tanpa izin Tuhan, iblis bahkan tidak bebas untuk memindahkan semut-semut di atas tanah. Apalagi umat manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Di mata Tuhan, iblis lebih rendah daripada bunga bakung di gunung, burung-burung yang terbang di udara, ikan di laut, dan belatung di tanah. Perannya antara lain adalah melayani segala sesuatu dan bekerja untuk umat manusia, serta melayani pekerjaan Tuhan dan rencana pengelolaannya. Terlepas dari seberapa buruk sifatnya dan seberapa jahat substansinya, satu-satunya hal yang dapat dilakukan olehnya adalah mematuhi fungsinya secara seksama, yaitu melayani Tuhan dan memberikan tandingan kepada Tuhan. Itulah esensi dan posisi iblis.
Hakikatnya tidak terhubung dengan kehidupan, tidak terhubung dengan kuasa, tidak terhubung dengan otoritas. Itu hanyalah mainan di tangan Tuhan, hanya sebuah mesin yang melayani Tuhan. Amin. Menonton ini memberiku wawasan tentang otoritas dan kedaulatan Tuhan. Sekejam apapun iblis, dia hanyalah bidak di tangan Tuhan, alat dalam pelayanan kepadanya. Mengingat saat aku ditangkap dan disiksa oleh Partai Komunis, ketika dagingku lemah, firman Tuhan menguatkan imanku dan membimbingku melewati setiap kesulitan. Setelah aku dibebaskan dari penjara, Partai Komunis terus memantauku. Dan keluargaku yang tertipu kebohongan mereka terus mengawasiku juga. Namun lewat bimbingan firman Tuhan, aku paham sedikit kebenaran, menang atas pencobaan demi pencobaan, dan tekadku untuk mengikuti Tuhan diperkuat. Syukur kepada Tuhan. Melalui semua itu, kulihat iblis hanyalah alat bagi Tuhan untuk menyempurnakan umat pilihannya. Tidak ada yang perlu kutakutkan. Benar. Tuhan mengatur segalanya, dia bertanggung jawab atas nasib setiap orang. Hidup dan matiku berada di tangan Tuhan, bukan di tangan orang lain. Apakah adikku mendapat pekerjaan atau tidak dan masa depannya, semua ini ditentukan oleh Tuhan. Partai Komunis bahkan tak mampu kendalikan nasibnya sendiri. Mereka juga tak akan bisa kendalikan hidupku dan masa depan adikku. Iya benar. Meskipun suatu hari, aku kembali ditangkap dan disiksa oleh polisi, itu terjadi karena izin Tuhan. Aku harus mengandalkan Tuhan dan menjadi saksi. Amin. Amin. Jika aku cinta hidupku, khawatir tentang keluargaku, dan menandatangani surat yang berarti mengkhianati Tuhan, itu akan menjadi aib. Hidupku hanya akan seperti mayat hidup. Dengan pemikiran itu, aku menguatkan diri untuk melawan pencobaan apapun dari iblis dan terus bersaksi serta mempermalukan iblis. Amin. Malam itu saat aku pulang, kakakku memarahiku. Kau hanya diberi waktu 3 hari. Besok adalah hari terakhir. Kau akan tanda tangan atau tidak? Ibu dan ayah makin tua. Mereka selalu mengkhawatirkanmu. Mereka hampir tidak makan atau tidur selama 3 tahun kau berada di penjara. Kau masih menjadi orang percaya setelah bebas. Jadi mereka masih hidup dalam kekhawatiran. Apa kau tak peduli mereka kecewa? Apa kau tak punya hati nurani? Apa sulitnya menandatangani surat itu? Aku sadar bahwa ini adalah iblis yang kembali menyerangku melalui keluargaku. Aku teringat firman Tuhan. Engkau harus punya keberanianku di dalam dirimu dan punya prinsip-prinsip saat menghadapi keluarga yang tak percaya. Engkau juga tidak boleh tunduk pada kekuatan gelap apapun demi diriku. Bersandarlah pada hikmatku untuk jalan yang sempurna. Jangan izinkan dikuasai rencana licik iblis. Kerahkan segala upayamu untuk menaruh hatimu di hadapanku, dan aku akan menghiburmu dan memberimu kedamaian dan kebahagiaan di hatimu. Jangan bersikap dengan cara tertentu di depan orang lain. Bukankah lebih berharga dan berbobot untuk memuaskanku? Bukankah itu akan memberimu kedamaian dan kebahagiaan abadi? Amin. Aku tahu kepercayaanku ini adalah jalan yang benar, dan aku harus tetap setia kepadanya apapun yang terjadi. Partai Komunis menekan keluargaku agar kulepaskan imanku. Ini menunjukkan esensi jahat Partai Komunis yang membenci kebenaran dan menjadi musuh Tuhan. Aku membenci dan menolak mereka dari hatiku. Tuhan juga sedang menguji imanku dan kesetiaanku kepadanya dalam kondisi seperti ini. Bahkan tanpa pengertian atau dukungan dari orang lain, aku harus menjadi saksi dan mempermalukan iblis. Amin. Dengan pemikiran ini, aku berkata pada kakakku, ibu dan ayah tidak bisa makan atau tidur nyenyak dan selalu khawatir. Itu salah siapa? Bukankah semua ini salah PKT? Percaya kepada Tuhan adalah hal yang benar dan juga wajar. Namun PKT tidak hanya menangkapku, mereka juga melibatkan keluarga kita ke dalamnya tanpa jalan keluar. PKT lah yang bersalah. Benar. Pada saat itu, kakak sulungku menelepon dan bertanya, apakah kau akan tanda tangan besok atau tidak? Kau hanya punya 2 pilihan. Tanda tangani surat pernyataan itu dan jalani kehidupan yang baik, atau kau tunggu untuk dijebloskan ke penjara.
Aku menjawab dengan tegas. Meskipun harus kembali ke penjara, aku takkan menandatanganinya. Dia tutup telepon dengan marah, dan kakakku yang lain mengabaikanku. Syukur pada Tuhan. Kemudian, aku dipindahkan keluar kota untuk tugasku. Kulepaskan diri dari ikatan iblis dan mengorbankan diriku bagi Tuhan. Itu lebih dari 3 tahun yang lalu. Setiap kali ku ingat pengalaman itu, hatiku merasa tenang. Itu adalah pilihan terbaik yang pernah ku buat, dan takkan pernah ku sesali. Syukur kepada Tuhan. Sekarang, kau sedang menghadapi situasi yang sama, dan harus membuat pilihanmu sendiri. Perbanyaklah berdoa dan mencari kebenaran, dan Tuhan akan membimbingmu. Aku mengerti. Jika tak kubayar harga untuk mengikuti Tuhan, tak berkorban untuknya, akan sulit untuk tetap berada di jalan ini. Benar, Tuhan menentukan nasib setiap orang. Cerah atau tidaknya masa depan saudaraku, dan yang terjadi pada orang tuaku. Semua hal itu berada di tangan Tuhan. iya. Setiap orang punya jalan dan kesulitannya masing-masing. Seharusnya kasih sayang tidak menahanku. Aku harus berdiri teguh dalam kesaksianku bagi Tuhan dan mempermalukan iblis. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.